dengan saya Emilia Fadila NIM 0044 Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan melanjutkan review materi ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu mengenai analisis komponen laporan penelitian untuk berbagai jenis penelitian. Yang pertama yaitu komponen laporan penelitian eksperimen dengan judul skripsi pengaruh model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL berbasis program MATLAB terhadap hasil belajar peserta didik pada materi gaya kelas 8 SMP Negeri 3 Narmada 2020-2021 yang ditulis oleh Agil Triadin. Adapun komponennya untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan definisi operasional. Komponen yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka, adapun kajian teorinya yaitu definisi belajar, hasil belajar, CTL, definisi MATLAB, materi gaya, pemahaman konsep, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan yang terakhir ada hipotesis. Komponen yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan rancangan penelitian. Lokasi dan waktu, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian yang terdiri dari uji coba instrumen penelitian. Dan yang terakhir dari bab 3 ini ada teknik analisis data. Bab yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab kelima simpulan dan saran. Simpulan dan saran. Itulah komponen laporan penelitian eksperimen. Selanjutnya komponen laporan penelitian R&D. Dengan judul skripsi pengembangan media pembelajaran komik fisika menggunakan aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual di Madrasah Sanawiyah Al-Furqan Kota Jambi yang ditulis oleh Mustaqim. Adapun komponen laporan R&D ini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, dan manfaat pengembangan. Untuk bab yang kedua yaitu kajian pustaka, memuat konsep pengembangan media pembelajaran, komik, Pixton, pendekatan kontekstual, materi tekanan hidrostatis, dan studi yang relevan. Untuk komponen bab 3 metodologi penelitiannya, memuat tempat dan waktu penelitian, karakteristik sasaran penelitian, pendekatan dan model pengembangan, prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, uji coba produk, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Untuk bab yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dan bab yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Dan komponen terakhir ada daftar pustaka. Itulah komponen laporan penelitian pengembangan. Selanjutnya komponen laporan penelitian korelasi dengan judul skripsi korelasi rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA Fisika kelas 8 SMP Negeri 3 Inginjaya Kabupaten Aceh Besar yang ditulis oleh Martia. Adapun komponen yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan definisi operasional. Bab yang kedua itu landasan teoritis yang terdiri dari pengertian belajar, pengertian prestasi belajar, pengertian percaya diri. Yang keempat, korelasi rasa percaya diri terhadap prestasi belajar. Untuk bab 3 metode penelitian yaitu jenis data yang dibutuhkan, populasi sampel, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, teknik analisis pengumpulan data, interpretasi koefisien korelasi serial, dan terakhir analisis korelasi. Untuk bab yang keempat yaitu pembahasan yaitu hasil penelitian, mencari koefisien korelasi serial, dan pembahasan hasil penelitian. Untuk bab 5 itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran. Itulah komponen laporan penelitian korelasi. Selanjutnya komponen laporan penelitian deskriptif kuantitatif.
deskriptif dengan judul skripsi, yaitu identifikasi kemampuan penyelesaian soal-soal fisika menurut langkah pemecahan masalah Poliadi SMA Negeri 1 Ingin Jaya pada kelas 11 oleh M. Saidi Arijiful. Adapun komponen yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Dan bab yang kedua itu kajian teoritis. Bab ketiga metodologi penelitiannya yang memuat jenis atau pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk bab yang keempat yaitu analisis data dan pembahasan. Yang bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk komponen selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Itulah komponen laporan penelitian deskriptif kuantitatif. Selanjutnya komponen laporan penelitian deskriptif kualitatif dengan judul skripsi, persepsi guru dan peserta didik tentang pemberian motivasi pada kelas lintas fisika SMA Negeri 14 Goa yang ditulis oleh Nuraini. Adapun komponen yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya bab kedua itu tinjauan teoritis yang memuat motivasi belajar, teori-teori motivasi, dan kurikulum 2013. Untuk bab 3 itu metodologi penelitian yang memuat jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, dan terakhir ada pengujian absahan data. Yang keempat, bab 4 yaitu realitas pemberian motivasi pada kelas lintas minat fisika SMA Negeri 14 Goa yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, informasi umum informan, bentuk-bentuk pemberian motivasi, persepsi guru dan peserta didik tentang pemberian motivasi, dan yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Yang bab 5 itu kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya komponen laporan penelitian tindakan kelas dengan judul skripsi, implementasi model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based instruction pada materi pokok cahaya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada siswa kelas 8 MTS NW Karangbata tahun pelajaran 2018-2019 yang ditulis oleh Aziati. Adapun komponen yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan terakhir ada definisi operasional. Bab kedua itu kajian pustaka dan hipotesis tindakan yang terdiri dari model pembelajaran berbasis masalah atau BBL dan konsep hasil belajar. Untuk bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari setting penelitian, sasaran penelitian, desain penelitian tindakan kelas, rencana penelitian, jenis instrumen dan cara penggunaannya, pelaksanaan tindakan dan cara pengamatan. Untuk bab keempat itu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskriptif setting penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Untuk bab kelima itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan ada rancangan jadwal kegiatan dan daftar pustaka. Itulah komponen laporan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya komponen laporan penelitian kepustakaan dengan judul skripsi, studi literatur, media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran inquiry learning yang ditulis oleh Kurnia. Komponen yang pertama yaitu satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Bab kedua itu kajian pustaka yang terdiri dari kajian pustaka, hasil penelitian relevan. Dan bab ketiga metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk bab yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran, dan komponen selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran.
Itulah komponen laporan penelitian kepustakaan. Selanjutnya, komponen laporan penelitian mixed method sekuensial dengan judul skripsi, identifikasi level metakognisi peserta didik pada pelajaran fisika ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA Islam Kebumen Kabupaten Tenggamus yang ditulis oleh Anillah. Adapun komponen pertama itu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Terbagi dua, itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua, bab 2 landasan teori, itu terdiri dari kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Untuk bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, teknik pengambilan sampel, dan sampel penelitian. Selanjutnya ada definisi operasional penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu tes, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ada instrumen penelitian, teknik analisis data terbagi menjadi dua, ada analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk pemeriksaan keabsahan data ada 4 uji, yaitu uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Untuk bab yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitiannya terdiri dari hasil analisis butir soal, hasil uji homogenetis populasi, hasil identifikasi kemampuan pemecahan masalah peserta didik, hasil analisis kemampuan pemecahan masalah fisika masing-masing responden, hasil analisis kemampuan metakognisi dalam memecahkan masalah fisika, hasil analisis data wawancara level kemampuan metakognisi, dan hasil triangulasi data dan pembahasannya. Untuk bab yang kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Lalu komponen yang selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Untuk komponen yang terakhir itu komponen laporan penelitian mixed concurrent dengan judul skripsi, analisis pembelajaran jarak jauh ditinjau dari hasil belajar dan waktu belajar IPA di SMP Negeri 3 Getasan yang ditulis oleh Sakika Satoto. Adapun komponen yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir ada definisi operasional. Untuk bab 2-nya yaitu landasan teori yang terdiri dari landasan teori, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian digunakan yaitu angkat dan pedoman wawancara, uji coba instrumen penelitian, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk teknik pengumpulan datanya ada angket dan wawancara. Untuk bab yang keempat itu analisis data dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi data terbagi lagi menjadi hasil belajar, pembelajaran jarak jauh dan waktu belajar, dan hasil wawancara. Untuk pembelajaran jarak jauh ini ada indikator minat, indikator bakat, indikator guru, indikator segi materi, indikator sarana dan prasarana, indikator lingkungan. Untuk waktu belajar ada waktu belajar IPA pagi hari, siang hari, sore, atau malam hari. Untuk hasil wawancara itu wawancara dengan peserta didik, dengan guru IPA, dan dengan wali peserta didik. Untuk analisis datanya terbagi menjadi dua, itu analisis data uji coba instrumen dan analisis data hasil. Untuk analisis data uji coba instrumen dengan hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Untuk analisis data hasil ada analisis data uji prasyarat dan analisis data uji hipotesis. Untuk pembahasannya di sini membahas respon terhadap pembelajaran jarak jauh, efektivitas pembelajaran jarak jauh, respon terhadap waktu belajar IPA. Dan bab yang kelima itu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan ada daftar pustaka dan lampiran. Itulah komponen laporan untuk berbagai jenis penelitian dari 9 jenis skripsi yang telah saya share. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.